Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan mengenalkan aplikasi berbasis Android yang berhubungan dengan aplikasi AutoCAD. Nah, biasanya AutoCAD itu kita praktekkan langsung di PC, tapi ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan untuk dipraktekkan di handphone, dan itu bisa kita download di Play Store atau App Store. Di sini ada aplikasi yang dinamakan AutoCAD. Nah, AutoCAD ini berbayar kalau yang aplikasi aslinya. Kalau yang satu lagi itu ada juga aplikasi yang mirip dengan AutoCAD, ada yang disebut dengan DWG PassView. Karena extension di aplikasi AutoCAD itu .dwg, jadi ada aplikasi yang bernama DWG PassView yang bisa di-download di Play Store atau App Store. Karena yang AutoCAD ini harus masuk ke freemium, kita coba dulu yang DWG PassView untuk mengetahui fitur yang ada di aplikasi ini. Nah, pada aplikasi DWG ini kita mengenal dulu toolsnya. Oke, ini lembar kerja dari aplikasi DWG sendiri. Kemudian di sini di bawah ada beberapa tools yang akan membantu dalam pembuatan sebuah desain yang sama hasilnya seperti yang dibuat di aplikasi AutoCAD berbasis PC. Oke. Ada beberapa aplikasi yang harus di-upgrade ke freemium juga di DWG. Jadi aplikasi yang berhubungan dengan AutoCAD ini kebanyakan itu berbayar. Jadi kalian bisa download yang crack-annya yang tanpa bayar itu di internet. Nah, untuk itu kita coba dulu. Di komen ini banyak pilihan untuk memasukkan sebuah sketsa atau gambar, memasukkan teks, bisa recording, bisa memasukkan image, dan bentuk-bentuk lainnya. Tapi untuk membuat dari awal bentuknya ada tools yang seperti pensil. Di sini kita diarahkan untuk membuat polyline, ada line atau garis ya. Kita bisa membuat objek dari awalnya itu bentuk garis. Biasanya di aplikasi AutoCAD ini macam-macam desain yang bisa digunakan, contohnya atau yang bisa dibuat seperti denah rumah atau sketsa rumah, sebuah bangunan. Itu biasanya arsitek buatnya di aplikasi AutoCAD. Terus ada objek untuk memasukkan lingkaran, setengah lingkaran, terus persegi, atau sketsa dan teks lainnya yang bisa kita input. Contohnya kita buat garis. Kita pilih, kemudian ketuk di lembar kerjanya. Oke. Nah, di sini kita bisa mengatur berapa tinggi dan lebar dari sebuah objek yang kita buat. Contohnya kita bikin 3500. Kemudian oke. Nah, maka objeknya seperti ini. Ini bisa kita atur. Jadi saat kita membuat objek, pilih objeknya yang akan kita buat, kemudian ketuk 2 kali di layar lembar kerja DWG PassView-nya. Jika ini tidak penting, maka kita bisa menghapus, bisa copy, bisa move berarti memindahkan, bisa di rotate, bisa di mirror, atau bisa diberikan warna. Oke, contohnya seperti itu. Ada juga kita membuat sebuah lingkaran. Oke, pilih objeknya, kemudian ketuk radiusnya atau kalian geser ukurannya berapa.
Karena di aplikasi AutoCAD atau aplikasi DWG PassView itu, aplikasi ini berhubungan dengan ukuran yang akan kita buat, seperti pembuatan denah rumah. Luas kamar berapa, panjangnya, lebarnya, itu harus tahu. Nanti biasanya arsitek itu disesuaikan dengan bahan bangunan yang akan digunakan berdasarkan denah rumah yang sudah dibuat. Jadi di aplikasi DWG, AutoCAD itu berhubungan dengan ukurannya. Nah, kalian sudah bisa membuat contoh-contoh objeknya dari mulai line, terus lingkaran. Sama seperti aplikasi-aplikasi yang lain, itu kita harus mengenal dulu fungsi-fungsi dari toolsnya. Kemudian ada pembuatan persegi panjang atau persegi yang dari rectangle ini bisa kita buat. Tingginya berapa? Oke, contohnya 500. Oke, lebarnya 500. Nah, contohnya seperti ini. Maka terbentuklah sebuah objek persegi ini. Nah, bisa juga di aplikasi DWG atau AutoCAD berbasis Android atau berbasis PC, itu lebih enak pakai PC. Itu bisa membuat sebuah objek 3D atau 3 dimensi berbentuk seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu bisa membuat contoh-contoh benda sebelum dijadikan objek aslinya, seperti mesin yang contohnya itu ada objek mur, terus baut, ukurannya berapa, lingkarnya berapa, itu harus dibuat dulu desainnya, baru dibuatkan aslinya. Nah, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendesain sebuah objek yang nantinya akan kita buat dalam bentuk aslinya. Nah, ini salah satunya aplikasi DWG PassView. Oke, sama ya. Bisa membuat sketsa, smart pen juga ada di sini. Smart pen kita coba, atau yang sketsa boleh kalian coba sendiri ya. Terus ada pembuatan teks juga, kita bisa memasukkan teks, itu bisa kita lakukan dalam pembuatan sebuah objek. Nah, di sini ada fungsi trim extend, tapi ini belum di-upgrade, jadi belum bisa digunakan. Karena aplikasi-aplikasi yang di Play Store biasanya itu berbayar. Jadi nanti kita siapkan aplikasi yang kerekannya sudah dapat dan bisa menggunakan yang premiumnya. Oke, di sini ada layernya juga. Jadi pembuatan sebuah objek itu ada lapisannya. Kemudian ada ukurannya, kita bisa mengatur juga. Ukuran atau titik poinnya bisa diatur ulang. Oke, diameter, radius itu bisa ya, tapi ini masih berbentuk premiumnya yang harus kita upgrade. Ada pemberian warna juga di sini. Saat kita pembuatan sebuah objek, itu bisa kita beri warna, misalkan objek berbentuk lingkaran, persegi dan sebagainya, itu bisa kita berikan warna. Oke ya, ini adalah tools yang ada pada aplikasi DWG PassView. Aplikasi yang masih berhubungan dengan aplikasi berbasis PC, yaitu AutoCAD yang kita pelajari. Oke ya, di sini di atas juga kita bisa modenya bisa kita ganti, terus bisa kita ekspor juga. Kalau hasilnya sudah jadi, kita bisa ekspor filenya, bisa dalam bentuk export to PDF atau export to image. Biasanya kalau DWG itu sendiri biasanya tuh diekspornya dalam bentuk PDF, dan bisa juga diekspor dalam bentuk gambar atau objek yang bisa kita buka kembali. Oke, itu untuk ekspor. Kemudian untuk save
Ini berarti kita menyimpan filenya yang sudah kita buat. Itu ada di tombol save di atas itu. Dan kalau kita menyimpan bukan ekspor, kalau ekspor berarti hasilnya. Kalau save itu menyimpan hasil project yang kita buat dan bisa diedit kembali dan bisa kalian buka kembali. Nah, ini merupakan pengenalan pertama aplikasi berbasis Android menggunakan DWG Fast View pengganti aplikasi AutoCAD. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya nanti akan disampaikan dalam pembuatan objeknya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.